Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Keluarga besar merencanakan ingin mengunjungi sanak keluarga, namun mereka hilang di tengah perjalanan. Apa yang terjadi dengan mereka dan kemana mereka pergi? Pada hari Sabtu tanggal 14 November di tahun 2009, 4 anggota keluarga dari keluarga Pomar yang tinggal di kota Jose Marmo akan menuju ke kota Pergamino yang jaraknya sekitar 220 km dari provinsi Buenos Aires, tepatnya di negara Argentina. Mereka merencanakan mengunjungi sanak keluarga dan juga akan melakukan interview di sebuah perusahaan. 4 anggota keluarga tersebut terdiri dari Fernando Pomar, istrinya yang bernama Gabriela Viagran, dan kedua anak mereka yang bernama Candelaria Pomar dan Pilar Pomar. Hari Sabtu mereka diketahui keluar meninggalkan rumah, namun hingga keesokan harinya, sanak keluarga Pomar tidak mendapat kabar dan keluarga Pomar tidak sampai di tempat tujuan. Akhirnya sanak keluarga Pomar menelpon dan melaporkan ke kantor polisi atas ketidakhadiran mereka. Polisi melakukan pencarian dan menelusuri jalan yang mereka lewati, dan di sana polisi menemukan rekaman kamera CCTV pada tanggal 14 November di hari di mana mereka menghilang. Mobil Pomar terlihat masuk ke jalan tol pada pukul 8:07 malam. Mobil mereka membeli tiket dan masuk ke jalan tol, dan di mobil tersebut terdapat 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Sampai di situ terkonfirmasi jika keluarga Pomar masih dalam keadaan baik. Kamera CCTV juga merekam sekali lagi mobil keluarga Pomar telah melewati jalan tol lain, dan di sana terlihat keluarga Pomar juga masih dalam keadaan baik. Tidak lama setelah itu, saksi melihat keluarga Pomar berhenti di tempat parkir publik, dan saksi mengatakan jika keluarga Pomar hari itu mengendarai mobil berwarna merah. Di sana, sanak keluarga Pomar berusaha mengirim pesan dan menelpon Fernando karena mereka ingin menanyakan jam berapa mereka akan sampai. Namun handphone Fernando saat itu sudah dalam keadaan tidak aktif. Polisi menghitung jarak antara waktu sanak keluarga Pomar menghubungi Fernando dan saksi yang melihat keluarga Pomar diparkir. Polisi mencari ke tempat yang kira-kira jika Fernando menyetir mobil di bawah kecepatan 80 km per jam, maka polisi meyakini jika mobil Pomar akan mereka temukan di sana. Polisi hingga menyebar ke area lain, bahkan polisi mengarahkan beberapa helikopter dan juga terdapat puluhan sukarelawan yang ikut mencari keberadaan keluarga Pomar, namun tidak satupun dari mereka menemukan tanda atau jejak mereka. Keluarga Pomar menghilang secara misterius di tengah jalan raya. Polisi dan detektif memiliki beberapa hipotesis tentang hilangnya keluarga Pomar. Dugaan pertama, mereka melarikan diri ke negara lain. Mereka menduga jika keluarga Pomar telah melarikan diri ke negara tetangga dengan mobil yang mereka kendarai. Namun tidak lama hipotesis tersebut dihapus oleh penyidik karena mereka menemukan identitas kedua anak Pomar masih berada di dalam rumah, dan itu sangat tidak mungkin mereka akan melewati border di negara tetangga. Sanak keluarga Pomar juga mengatakan kepada polisi jika sebelum handphone Fernando tidak dapat dihubungi, Fernando menelpon mereka dan mengatakan jika sebentar lagi mereka akan sampai. Dugaan kedua yaitu Pomar melarikan diri dari hutang. Polisi mengira jika keluarga Pomar melarikan diri dari hutang karena penyidik menemukan jika rumah yang mereka tempati dalam proses dijual. Dan Fernando saat itu sudah 8 bulan lamanya tidak mendapat pekerjaan. Bahkan terdapat informasi jika Fernando tidak dapat melunasi hutang-hutangnya kepada orang yang dulunya membantunya membeli rumah. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tergolong sangat berbahaya. Menurut teman Fernando juga memiliki senjata api. Tapi menurut penyidik, semua informasi tersebut tidak bisa mereka buktikan. Dugaan ketiga yaitu drama keluarga.
Diduga jika Fernando telah menghabisi kedua anak dan juga istrinya hanya untuk mencari keluarga baru. Terdapat informasi jika Fernando dan istrinya mereka seringkali bertengkar. Namun penyidik tidak menemukan adanya indikasi orang ketiga dalam keluarga mereka. Dugaan keempat yaitu penculikan. Diduga jika keluarga Pomar diculik oleh seseorang, namun penyidik tidak menemukan adanya sanak keluarga Pomar yang ditelepon oleh penculik untuk meminta tebusan. Penyidik juga menelusuri uang yang ada di rekening pasangan itu, namun uang di sana masih dalam keadaan baik. Terdapat informasi dari seorang jurnalis jika Fernando bergabung dengan sebuah kartel di Meksiko dan kemungkinan besar apa yang terjadi dengan keluarga Pomar ada kaitannya dengan kartel tersebut. Namun penyidik tidak menemukan bukti yang kuat atas dugaan tersebut. Dugaan kelima yaitu perampokan. Dugaan ini lebih menjadi dasar dari penyidikan polisi karena dari 91 saksi mereka melihat keluarga Pomar dalam keadaan baik dan mereka tidak memiliki masalah atau musuh di luar sana. Penyidik pun menduga jika pelaku perampokan setelah mengambil mobil keluarga Pomar, mereka menyembunyikan anggota keluarga itu di suatu tempat. Detektif menyimpulkan jika dugaan tersebut kurang tepat karena mereka tidak mendapat bukti yang mendukung. Muncullah dugaan keenam yaitu kecelakaan. Setelah dilakukan pencarian besar-besaran hingga ratusan sukarelawan, juga beberapa helikopter dan anjing pelacak, namun tidak menemukan jejak mereka, maka penyidik menghapus dugaan tersebut. Semakin kesini kasus hilangnya keluarga Pomar menjadi viral karena misteri yang tidak terpecahkan. Penyidik dan polisi melakukan pencarian ulang lebih detail dari darat, udara dan juga penunggang kuda. Mereka menyebar ke seluruh area sepanjang jalan dari tempat mereka dinyatakan hilang. Dari hutan, semak-semak, sungai dan juga area pertanian ditelusuri oleh mereka. Namun tidak ada tanda-tanda atau jejak adanya indikasi kecelakaan. Bahkan polisi meminta kepada para sukarelawan dan seluruh orang yang ikut dalam pencarian untuk melapor jika mereka melihat adanya jejak atau tanda yang tidak wajar. Namun tidak satupun dari mereka yang melapor ke kantor polisi. Keluarga Pomar hilang seperti ditiup udara dan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaan mereka. 24 hari setelah keluarga Pomar dinyatakan hilang, tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember di tahun 2009, semua keluarga Pomar ditemukan dalam keadaan meninggal. Mereka ditemukan kurang lebih 40 meter dari jalan raya dan mobil tersebut mengalami kecelakaan 60 km dari tempat yang akan mereka tuju. Mobil Pomar tergeletak di pinggir semak-semak dan tubuh semua penumpang dan sudah dalam proses pembusukan dan semuanya berada di bangku belakang. Polisi sangat bingung karena tempat penemuan mobil tersebut telah mereka telusuri, bahkan helikopter hari itu juga tidak melihat apapun di semak-semak tersebut. Sukarelawan yang ikut dalam pencarian, mereka juga mengatakan kepada polisi jika mereka telah melewati tempat tersebut, namun mereka tidak menemukan adanya mobil atau tanda jika mobil mengalami kecelakaan di sana. Orang-orang pada syok melihat penemuan mobil tersebut karena sebenarnya mobil tersebut sangat mudah ditemukan karena warna mobil yang merah terang dan juga jarak dari jalan raya tidak begitu jauh. Jika mobil tersebut berada di tempat penemuan dikarenakan kecelakaan tunggal, tidak seharusnya mobil tersebut berada di posisi sebelah kanan. Karena menurut polisi, gaya tangensial akan mengakibatkan kendaraan itu cenderung ke arah garis lurus kurva dan seharusnya mobil akan berada di sebelah kiri. Karena posisi mobil berada di sisi kanan, polisi mengatakan jika keluarga Pomar dibunuh di tempat lain dan diletakkan di sana oleh pelaku setelah polisi menelusuri area tersebut. Dan itu dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan kejahatannya. Jasad keempat korban diletakkan oleh pelaku di tempat yang sangat sempurna, yaitu di dalam mobil yang sedang terbalik. Dan dugaan itu diperkuat karena di sana tidak ditemukan adanya jejak atau rumput yang rusak akibat seretan dari mobil.
Bahkan ahli kriminologi dari Buenos Aires mengatakan jika sangat tidak mungkin mobil tersebut mengalami kecelakaan dan tergeletak di sana. Karena telah 2 kali polisi menelusuri tempat tersebut dan mereka tidak melihat apa-apa. Hasil otopsi menyatakan jika ketiga korban meninggal beberapa hari setelah mobil kecelakaan. Namun Gabriela, istri Fernando, dinyatakan meninggal seketika dalam kecelakaan. Diduga jika Fernando tertidur saat mengendarai mobilnya hingga dia lepas kendali. Ditemukan pula di semua jasad korban terdapat luka lecet di sekujur tubuh mereka, dan mereka juga mengalami banyak patah tulang. Penyelidikan terjadi sangat rumit dan panjang untuk memecahkan misteri kasus kematian mereka. Hingga saat ini tidak ada satu kepastian bagaimana mereka bisa berakhir di sana dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu membuat warga Argentina ketakutan dengan apa yang kemungkinan terjadi dengan semua korban. Bagaimana bisa kendaraan yang membawa korban hilang secara misterius pada tanggal 7 sampai 8 Desember? Karena saat itu, polisi sedang melakukan pencarian besar-besaran dan mereka tidak menemukan jejak mereka. Kegagalan polisi dalam pencarian mobil dan keempat jasad korban menimbulkan polemik yang sangat besar. Beberapa polri dan sekretaris penyidik handal di kota Buenos Aires akhirnya dipecat karena mereka dianggap tidak profesional, hingga membiarkan selama 24 hari jasad korban baru ditemukan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.